Halo, selamat datang di YouTube channel aku, Ajeng Septin. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau bahas yang part 2-nya, yaitu tentang penulisan bilangan bertingkat dan nilai uang. Yuk langsung saja simak video berikut ini. Yang pertama kita bahas tentang penulisan bilangan bertingkat. Pada penulisan bilangan bertingkat, yaitu menggunakan Romawi, ini Romawi 1, atau ke tanda hubung angka 1, atau bisa juga ditulis dengan ke dan huruf tulisan 1 tetapi tanpa spasi atau digabung. Begitu juga yang 2, Romawi 2, ke penghubung 2 atau ke 2 ditulis dengan huruf cara digabung. Begitu juga seterusnya. Nah, kalau yang ke-15 ini dipisah ya, tulis antara 5 dan belas, soalnya kan tulisan 15 itu emang dasarnya dipisah, jadi yang gabung dengan ke cuma huruf 5, kata yang 5 dan belasnya dipisah. Ini penulisan yang benar. Contohnya, saya kelas 6-nya pakai Romawi, soalnya itu menunjukkan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, sampai tingkat 6. Jadi ditulis dengan menggunakan Romawi. Buku ini, contoh yang kedua, buku ini sudah ada sejak abad ke-5. Abad juga merupakan bilangan bertingkat ya, soalnya ada abad ke-1, abad ke-2, abad ke-3, abad ke-4, dan abad ke-5. Bisa juga ditulis dengan angka Romawi, seperti yang contoh 1 ini. Bisa juga ditulis seperti ini, atau bisa juga ditulis dengan ke-5 dengan menggunakan huruf. Contoh yang ketiga yaitu Nazi dikalahkan Uni Soviet pada Perang Dunia II. Duanya juga menggunakan Romawi, atau bisa dengan menggunakan bilangan bertingkat yang ada seperti contoh. Tetapi ketentuannya harus sama seperti ini. Oke, next. Penulisan nilai mata uang bisa juga ditulis dengan berbagai variasi. Salah satunya yaitu menggunakan simbol. Cara menulisnya yaitu dengan cara digabung atau tanpa spasi. Contohnya, Rp antara Rp dan 15.000 itu tanpa spasi alias digabung. Ini yang dimaksudkan. Contoh yang kedua, $500 juga digabung. Sampai situ paham kan? Oke, selanjutnya. Selain dengan menggunakan simbol, juga dengan menggunakan huruf. Awalan penulisan simbol menggunakan huruf, yaitu ditulis dengan huruf kecil dan ditulis di belakang nilai mata uang. Contohnya, Rp15.000. Jadi, rupiahnya ini ditulis menggunakan huruf ya, bukan seperti yang tadi kan di depan Rp. Kalau di belakang itu dengan menggunakan spasi dan ditulis menggunakan huruf kecil. Begitu juga yang 500 euro. Sama seperti yang rupiah ditulis menggunakan huruf kecil dan ada spasinya. Serta letaknya itu di belakang nominal angkanya. Next. Dalam penulisan mata uang ada beberapa hal yang harus dihindari, yaitu yang pertama, penulisan 7000 IDR. Nggak usah macem-macem deh, ini tuh dosa besar menulis seperti ini. Yang kedua juga merupakan dosa besar dalam kaidah penulisan. Begitu juga yang ketiga, pakai singkatan KKK. 13K atau 13.000 itu salah. Rp6.000. Ini awalan katanya jangan menggunakan huruf kapital, yaitu yang benar menggunakan R-nya tuh kecil.
Selanjutnya yaitu setelah simbol jangan ada spasi. Nah, ini kan ada spasi antara Rp dan Rp15.000. Ini 15.000 ada spasinya, jadi ini salah. Yang kedua yaitu setelah simbol jangan ada titik. Nah, ini titik di sini ini mengakibatkan kesalahan. Harusnya itu digabung. Yang ketiga yaitu jangan menggunakan tanda koma untuk memisahkan ribuan. Contohnya 7,000, harusnya itu menggunakan titik. Yang keempat, yaitu setelah penulisan nominal tidak perlu diakhiri dengan tanda koma penghubung. Contohnya seperti ini. Ini sebenarnya udah betul, tetapi karena di belakangnya dikasih koma penghubung, ini jadi salah. Tidak perlu sebenarnya. Dan yang kelima yaitu, jika bilangannya berakhir 0 atau bulat, tidak usah ditambahkan koma 00. Contohnya seperti ini. Ini koma 00 di belakang itu mengakibatkan kesalahan. Nah, tetapi ada yang diperbolehkan yaitu apabila bilangan yang ingin ditambahkan itu tidak bulat. Contohnya 8.000,54. Ini biasanya berada di struk pembelian dari supermarket, biasanya seperti itu. Nah, pembahasan pada konten kali ini cukup sekian. Besok insya Allah aku akan bahas tentang pemisah desimal dan pengelompokan digit. Ditunggu videonya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.